Pendidikan seks, fakta versus mitos. Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan membahas pendidikan seks dengan menyoroti fakta dan mitos yang beredar di masyarakat. Pendidikan seks adalah topik yang penting, namun sering terabaikan. Mari kita pelajari beberapa fakta dan mitos terkait seksualitas berdasarkan penelitian dan penemuan ilmiah dalam bidang psikologi. Fakta 1. Pendidikan seks yang komprehensif dan berbasis bukti efektif dalam mengurangi risiko perilaku seksual. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seks yang komprehensif dan berbasis bukti, jadi ada buktinya nih, dapat membantu untuk mengurangi risiko perilaku seksual yang beresiko. Contoh, seperti hubungan seks tanpa kondom atau memiliki banyak pasangan seks. Banyak partner lah, itu kan risiko penyakit lebih banyak kalau sering gonta-ganti pasangan. Program pendidikan seks yang efektif meliputi informasi tentang penggunaan kondom, kontrasepsi, dan pencegahan penyakit menular seksual, teman-teman. Mitos 1. Pendidikan seks itu mendorong remaja untuk berhubungan seks lebih awal. Sebaliknya nih ya, ternyata penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seks yang efektif dan komprehensif tidak mendorong remaja untuk berhubungan seks lebih awal, tetapi justru membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik tentang kapan dan bagaimana mereka berhubungan seks. Fakta 2. Berbicara tentang seks dengan anak-anak dan remaja penting untuk perkembangan mereka yang lebih sehat. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak tentang seksualitas sangat penting untuk membantu anak-anak dan remaja mengembangkan pemahaman yang sehat tentang tubuh mereka, hubungan, serta seksualitas. Orang tua yang merasa nyaman untuk berbicara tentang seks dengan anak-anak mereka cenderung memiliki anak-anak yang lebih mampu menangani isu-isu seksual secara efektif dan aman. Mitos 2. Orang tua tidak perlu terlibat dalam pendidikan seks anak-anak mereka. Ini mitos. Orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak mereka tentang seksualitas. Anak-anak dan remaja yang berbicara tentang seks dengan orang tua mereka lebih mungkin untuk menunggu lebih lama sebelum berhubungan seks dan lebih mungkin untuk menggunakan kondom saat mereka mulai berhubungan. Fakta 3. Seks bebas tidak menyebabkan peningkatan kebahagiaan atau kepuasan dalam jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan seksual yang konsisten dengan satu pasangan dalam konteks hubungan yang stabil serta memiliki komitmen cenderung menyebabkan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar dalam jangka panjang. Berbeda dengan hubungan seksual yang dilakukan dengan pasangan yang tidak memiliki komitmen dan hubungan emosional. Jadinya kepuasan dan kebahagiaan menurun. Mitos 3. Mengajarkan abstinensi sebagai satu-satunya cara untuk menghindari kehamilan dan penyakit menular seksual adalah pendekatan yang efektif. Itu mitos. Meskipun abstinensi adalah cara yang pasti untuk menghindari kehamilan dan penyakit menular seksual, penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seks yang hanya fokus pada abstinensi tidak efektif dalam mengurangi perilaku seksual yang beresiko. Pendekatan yang lebih efektif adalah pendidikan seks yang komprehensif yang mencakup informasi tentang abstinensi, kondom, dan kontrasepsi. Fakta 4. Menggunakan kondom secara konsisten dan benar secara signifikan mengurangi risiko penularan penyakit menular seksual. Kondom yang digunakan secara konsisten dan benar telah terbukti efektif dalam mengurangi penularan HIV, chlamydia, gonore, dan sifilis. Penggunaan kondom juga dapat mengurangi risiko penularan virus herpes, simplex, dan papiloma manusia. Mitos 4.
kondom tidak efektif dalam mencegah kehamilan dan penularan PMS. Ketika digunakan secara konsisten dan benar, kondom memiliki tingkat keberhasilan sebesar 98% dalam mencegah kehamilan. Selain itu, penggunaan kondom telah terbukti efektif dalam mengurangi penularan PMS. Ya, seperti disebutkan sebelumnya. Nah, teman-teman, kita udah belajar 4 fakta, 4 mitos di video ini. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat dan dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang pendidikan seks. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Titik Koma untuk konten menarik lainnya.